Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Linear Programming Desimplex Method Fungsi Maksimum Perencanaan Produksi Jenis Pakaian. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 4 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Ganjil 2025-2026. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Kafar Fazana, dengan NPF 240320166 sebagai ketua. Saya Nova Fernanda, NPM 240-320-188 sebagai wakil ketua. Saya Aulia Witminandra Sintaselgi dengan nomor NPM 240-320-173 sebagai anggota. Dan saya yang terakhir dengan Guru Alfianta dengan NPM 2203-2010223. Ada studi kasus, yaitu sebuah perusahaan konveksi cahaya abadi memproduksi 3 jenis produk pakaian, yaitu kemeja, celana, dan jaket. Setiap produk memberikan keuntungan yang berbeda, yaitu kemeja 60.000 per potong, celana 60.000 per potong, dan jaket 50.000 per potong. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut, perusahaan membutuhkan sumber daya terbatas berupa mesin jahit, mesin obras, dan bahan kain. Adapun kebutuhan dan ketersediaan sumber daya adalah sebagai berikut. Mesin jahit hanya tersedia 120 jam kerja per minggu, kemeja memerlukan 2 jam, celana 1 jam, dan jaket 2 jam. Mesin obras hanya tersedia 100 jam kerja per minggu, dengan kemeja memerlukan 1 jam, celana 1 jam, dan jaket 2 jam. Bahan kain yang tersedia hanya 150 meter per minggu, kemeja membutuhkan 2 meter, celana 2 meter, dan jaket 1 meter. Pihak manajemen ingin menentukan jumlah kemeja, celana, dan jaket yang harus diproduksi agar diperoleh total keuntungan maksimum dapat dicapai. Selesaikan dengan the simplex method. Kemudian di sini ada penyelesaian pertama, yaitu kita membentuk tabel dulu. Yang pertama untuk kebutuhan kemeja atau X1 diproses menggunakan mesin jahit selama 2 jam, mesin obras 1 jam, dan bahan kain 2 meter sehingga memperoleh laba sebesar 60.000. Kemudian untuk celana atau X2 diproses menggunakan mesin jahit selama 1 jam, mesin obras 1 jam, dan memerlukan bahan kain 2 meter sehingga mendapatkan laba sebesar 60.000. Kemudian untuk jaket atau S3 diproses menggunakan mesin jahit selama 2 jam, mesin obras 2 jam, dan bahan kain 1 meter sehingga memperoleh laba sebesar 50.000. Dengan kapasitas jam kerja per minggu, mesin jahit selama 120 jam, mesin obras selama 100 jam, dan juga bahan kain 150 meter. Kemudian di sini kita lanjut dengan fungsi tujuan maksimum kan. Z sama dengan 60.000 X1 ditambah 60.000 X2 ditambah 50.000 X3 dengan batasan-batasan yang pertama 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih kecil sama dengan 120, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih kecil sama dengan 100, 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 150, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita ubah dalam bentuk standar dengan fungsi tujuan maksimum kan Z sama dengan 60.000 X1 ditambah 60.000 X2 ditambah 50.000 X3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Kemudian di sini Z-nya kita pindah ruas menjadi Z dikurangi 60.000 X1, dikurangi 60.000 X2, dikurangi 50.000 X3, dikurangi 0x4, dikurangi 0x5, dikurangi 0x6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan yang pertama 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x4 sama dengan 120, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah X5 sama dengan 100, 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah X6 sama dengan 150, X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih besar sama dengan 0, di mana X4, X5, X6 merupakan variabel slack. Masalah tersebut dapat mengalokasikan angka
angka yang diketahui pada tabel penyelesaian step 1. Yang pertama, memilih kolom kunci, di mana pada kolom kunci dipilih angka yang bernilai negatif terbesar. Di sini berarti dipilih X1 dengan nilai negatif 60.000. Setelah itu, memilih baris kunci dengan cara RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci, yaitu X1. Sehingga pada X4 didapat 120 dibagi 2 sama dengan 60, 100 dibagi 1 sama dengan 100, 150 dibagi 2 sama dengan 75. Maka dari itu, kita bisa memilih baris kunci dengan memilih dengan nilai positif terkecil, yaitu X4 dengan nilai 60. Kemudian, kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang ada pada angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 2. Sehingga perhitungannya 2/2, 1/2, 2/2, 1/2, 0/2, 0/2, 120/2. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan ZC min CC. Pada baris pertama adalah angka pada baris ZC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka minus 60.000 adalah angka dari baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah minus 60.000 dikurangi minus 60.000 dikali 1 hasilnya 0, minus 60.000 dikurangi minus 60.000 dikali setengah hasilnya minus 30.000, sampai dengan 0 dikurangi minus 60.000 dikali 60 hasilnya 3.600.000. Kemudian pada perhitungan baris 2, baris pertama adalah angka pada baris X5, pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka 1 adalah angka dari baris X5 yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 0, 1 dikurangi 1 dikali setengah hasilnya setengah, sampai dengan 100 dikurangi 1 dikali 60 hasilnya 40. Selanjutnya, pada perhitungan baris 3, baris pertama adalah angka pada baris X6, pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka 2 adalah angka dari baris X5 yang terkena kolom kunci. Jadi, untuk perhitungannya adalah 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0, 2 dikurangi 2 dikali setengah hasilnya 1, sampai dengan 150 dikurangi 2 dikali 60 hasilnya 30. Pada perhitungan sebelumnya masih terdapat minus pada nilai ZC min CC. Maka dilanjutkan pada step 2 dan nilai pada perhitungan sebelumnya dimasukkan pada tabel lalu dapat dihitung dengan langkah yang pertama memilih kolom kunci. Di mana pada kolom kunci dipilih angka yang bernilai negatif terbesar. Di sini berarti dipilih X2 dengan nilai minus 30.000. Setelah itu memilih baris kunci dengan cara RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci yaitu X2. Sehingga pada X1 didapat 60 dikali 2/1 sama dengan 120, pada X5 40 dikali 2/1 sama dengan 80, pada X6 30 dibagi 1 sama dengan 30. Maka dari itu kita memilih baris kunci dengan memilih nilai positif terkecil yaitu X6 dengan nilai 30. Kemudian kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang ada pada angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 1. Sehingga perhitungannya 0/1, 1/1, 1/1, minus 1/1, 0/1, 1/1, dan 30/1. Selanjutnya kita melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan ZC min CC. Pada baris pertama adalah angka pada baris ZC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka minus 30.000 adalah angka dari baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi minus 30.000 dikali 0 hasilnya 0, minus 30.000 dikurangi minus 30.000 dikali 1 hasilnya 0, sampai dengan 3.600 dikurangi minus 30.000 dikali 30 hasilnya 4.500. Kemudian pada perhitungan baris 1, baris pertama adalah angka pada baris X1. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka setengah
adalah angka dari baris X1 yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi setengah dikali 0 hasilnya 0, setengah dikurangi setengah dikali 1 hasilnya 0, sampai dengan 60 dikurangi setengah dikali 30 hasilnya 45. Kemudian pada perhitungan baris 2, baris pertama adalah angka pada baris X5. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka setengah adalah angka dari baris X5 yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi setengah dikali 0 hasilnya 0, setengah dikurangi setengah dikali 1 hasilnya 0, sampai dengan 40 dikurangi setengah dikali 30 hasilnya 25. Untuk langkah penyelesaian berikutnya merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, lalu hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel yang ada pada step 3, sehingga dapat dilihat pada baris ZC-CC sudah tidak ada angka bernilai negatif, sehingga bisa dikatakan baris sudah optimal. Sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 45, X2 sama dengan 30, dan X3 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai Z sama dengan 4.500.000. Lalu kemudian kita lanjut pada G fungsi tujuan, di mana Z sama dengan 60.000 X1 ditambah 60.000 X2 ditambah 50.000 X3, sama dengan 60.000 dikali 45 ditambah 60.000 dikali 30 ditambah 50.000 dikali 0 sama dengan 4.500.000. Z 4.500.000 sama dengan RHS 4.500.000 terbukti sama. Kemudian kita lanjut, di sini ada uji batasan. Untuk batasan yang pertama adalah 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 120. 2 kali 45 ditambah 30 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 120, 120 lebih kecil sama dengan 120, di mana terbukti sama dengan syarat batasan. Kemudian untuk batasan kedua, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 100, 45 ditambah 30 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 100, 75 lebih kecil sama dengan 100, terbukti sama dengan syarat batasan. Kemudian untuk batasan ketiga yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah S3 lebih kecil sama dengan 150, 2 kali 45 ditambah 2 kali 30 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 150, 150 lebih kecil sama dengan 150, terbukti sama dengan syarat batasan. Jadi, dapat didapatkan kesimpulan, perusahaan Cahaya Abadi sebaiknya memproduksi kemeja sebanyak 45 unit dan memproduksi celana sebesar 30 unit agar memperoleh total keuntungan yang maksimum sebesar Rp4.500.000. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.